Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada siang hari ini untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabat Arianto Petuk, kita hadir lagi. Ya, jadi sedikit mohon maaf lah ya teman-teman ketika ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Jadi tadi saya sempat mematikan live ya, dimana ada hal-hal yang menarik lah ya. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf sekali teman-teman, karena tadi terkait menyampaikan di bulan Suro itu ya ada hal-hal yang sangat luar biasa. Jadi sentuhannya memang luar biasa teman-teman. Jadi ya sekali lagi terima kasih lah ya sudah memperingatkan. Biasanya nggak ada yang menanyakan malam satu suro, ini ada yang menanyakan malam satu suro, dan ada hal-hal yang di situ ya. Jadi mohon maaf teman-teman, tadi ada sedikit aduh boleh kalah aku lah. Aduh ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saya izin minum dulu. Blitar Timur hadir, siap promo. Terima kasih saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di profil udah ada nomor pakai nanya. Ya, di profil ada wawasan saya sudah Kang Mas ya. Tak izin nanti ini, tak izin minum dulu. Bismillah. Gabung Jang, siap. Bismillah. Fidel Jazz, J Kang Mas. Waalaikumsalam Rahayu. Apa maning ki? Enggak lah. Ya, jadi ya sedikit lah seperti itu teman-teman. Jadi ada hal-hal yang menarik ya. Jadi bukan karena dibuat-buat atau apa. Jadi sekali lagi mohon maaf sekali teman-teman, karena ya bukan lagi apa, karena junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu udah ya teman-teman. Jadi bulan-bulan kan sering ya di fikti-fikti itu sering muncul yang aneh-aneh, yang unik-unik. Nggak apa-apa teman-teman. Jadi di malam satu suro itu memang untuk tahun ini ya 2025 ini memang sangat luar biasa. Jadi antara Pulau Jawa yang ada di Mekah ini berkesinambungan. Aduh, kalau aku ini nanti saya kalau membahas itu lagi, aduh. Saya kalau membahas antara Pulau Jawa dan ke Mekah sana, terkadang seperti itu. Sayanya yang nggak puasa, jadi ya mohon maaf, nggak puasa karena apa ya teman-teman, kayak dayanya sangat besar, daya kasih sayangnya, rahmatnya. Ntar teman-teman saya mau relax dulu biar nggak terlalu masuk lebih dalam. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa dapatkan ya. Ayolah teman-teman, kita belajar bersama kok di sini kok. Tidak ada merasa orang yang merasa hebat, merasa ini pintar, itu tidak ada di benak saya, nggak ada teman-teman ya. Kita ya berbicara padanya seperti ini. Ya, insya Allah teman-teman akan memahami kalau kita sering ngobrol, kita sering sharing, insya Allah teman-teman ya. Kita belajar bersama lah ya intinya. Salam hormat, pokoknya salam santun lah ya. Salam berkah selalu ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi hal-hal baik ya, karena sisipan kerohanian di tahun ini memang sangat harus diperbanyak teman-teman, dikelola hati kita, dikelola. Maka sering minta kepada Allah, ya Allah jagalah hati hambamu ini ya Allah, ya Allah jagalah hati hambamu ini ya Allah. Udah kayak gitu teman-teman ya.
Ya Allah, jagalah ekonomi hamba ya Allah. Ya Allah, jagalah keuangan hamba ya Allah. Itu saja. Ya. Rambut asli Kang Mas. Mundur maju, maju mundur kena asli Kang. Tuh. Asli Kang Mas. Aduh, kalau kapu, kalau saya pakai palsu nanti ya kayak pesulap dong. Terima kasih. Pare satu suro Kang. Sudahlah ya, satu suro itu tadi ya. Aduh, nanti kalau bahas lagi nanti kalah kaku teman-teman. Jadi intinya malam satu suro di mana malam tahun ini ya. Tahun ini memang tahun yang sangat luar biasa. Tanggalnya 25 itu di tanggal 25 ya. 25 itu adalah di mana Nabi kita ya, Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad ya, kekasihnya Allah, utusannya Allah ya, yang diberikan langsung rahmatnya Allah. Jadi ketika teman-teman di malam satu suro ini nanti, ini malam di mana Jumat Kliwon. Jumat Kliwon itu memang sangat sakral di wilayah Pulau Jawa. Artinya ya teman-teman, maka ini harus dialihkan. Di bulan satu suro itu bukan karena Kanjeng Ratu itu mantu. Kanjeng Ratu mantu itu bukan itu ya. Jadi persepsi itu harus dijauhkan. Katanya suro ini kita tidak bisa membongkar rumah atau jualan atau apa-apa, bukan itu ranahnya. Ya, jadi malam satu suro ini di mana ini sangat sakral sekali di bulan ini ya, tahun ini tahun 2005. Sangat tepat di bulannya di Jumat Kliwon. Jadi cucu Nabi ya, itu ada salah satu syekh yang di mana ini masuk Syekh Jumadil Kubro, masuk ke Pulau Jawa teman-teman di sini. Dan disinilah pembahasannya nanti cukup luas lah ya. Jadi kalau untuk pembahasan di sini saya tidak terlalu berani untuk masuk ke sana karena ini ada situs sejarah yang memang harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena saya sebatas pembolang, jadi takutnya ada hal-hal yang tidak berkenan teman-teman. Artinya semua ini insya Allah ini pembelajaran dari guru-guru saya yang memang sering saya dapatkan ya. Jadi bukan karena ngarang-ngarang, tidak teman-teman. Ini ada pembimbingan dari guru-guru saya ya, secara langsung lahir dan batin. Makanya ketika membahas tentang satu suro ini itu luar biasa dahsyatnya teman-teman. Menyebut nama Kanjeng Nabi kita aja, Nabi Muhammad, junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengenal satu suro ini nanti di ini teman-teman, ini apa-apa teman, luahkan ya, menangis apa atau apa nggak apa-apa teman-teman, atau memuji Kanjeng Nabi kita itu boleh sekali teman-teman. Nanti yang perlu dipahami tapi ya, yang perlu dipahami ini, yang sedikit perlu dipahami ya, adalah bahwa kita tahu betul bahwa Kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai penerima rahmatnya Allah, sebagai penerima rahmatnya Allah, dan sebagai kekasihnya Allah, dan sebagai utusan Allah. Nah di situ, jadi berbahagialah teman-teman ketika kita mengenal atau menyebut nama atau memperingat. Jadi gitu. Jadi ketika kita membaca sholawat nggak usah banyak-banyak, ya. Sholawat untuk minta rezeki atau sholawat minta apa gitu teman-teman, itu tidak terlalu penting. Menurut saya yang paling terpenting adalah teman-teman harus paham betul dasarnya apa itu, yaitu bahwa Kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai penerima rahmatnya Allah. Jadi seperti itu ya, sebagai penerima rahmatnya Allah, kekasihnya Allah, dan sebagai utusannya Allah. Mas kok mati sendiri? Ya bunda, biasa bunda, kalau saya ada hal-hal yang menarik dalam pembahasan takutnya terlalu berlebihan, saya terkadang matikan sendiri karena tekanan di dalam ya seperti itulah bunda. Jadi saya harus bisa menenangkan daya kepekaan batin lah bunda. Izin nih, ada yang telepon nih, nah, penting banget apa gimana nih? Siap. Ya, saya bentar dulu ya. J, Kang Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, siap. Mangke nggih kula tak live niki. Insyaallah mangke kula sambung. Nggih, salam hormat, salam bahagia kagem keluarga. Barakallah, barakallah. Alhamdulillah.
Jadi seperti itu ya teman-teman. Ayo, siapa yang malam satu suro bagi orang kalangan spiritual, supranatural, turun semua teman-teman ya. Oke lah. Saya kopinya udah jadi nih teman-teman, kopi baru nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Iwan sehat selalu. Kang Iwan. Saya tak minum kopi dulu ya. Bismillah. Ya nggak apa-apa lah teman-teman. Jadi kan ini untuk apa, edukasi yang memang jarang teman-teman ketahui kan. Mungkin teman-teman ya kalau yang sudah mengenal yang alhamdulillah, kalau memang yang belum mengenal kita meluruskan karena agar ini bisa didapatkan oleh teman-teman semua. Ya nanti sampaikan lagi seperti itu teman-teman. Ini bukan dari hal-hal yang berbeda ya, tapi ini suatu tentang keilmuannya, tentang dasar ada di dalil dan hadis dan kitabnya, di surat ditulis di Al-Quran juga teman-teman. Jadi tetap kita santai. Bunda makasih ya Bun, saya ngopi dulu. Saya juga mau ngecus rokok. Bro, kopinya asli oplop lah. Kopinya asli lah, asli apa oplosan. Asli ya. Nanti malam satu suro nanti saya dengan Bunda Ratu Kencono nih, insya Allah beliau nanti mau memaparkan beberapa tentang faedah-faedah keunikan dari alam. Salah satunya bambu nih teman-teman, Bunda Ratu Kencono ya. Ya nanti malam satu suro ya Bun. Nanti malam satu suro. Nah malam satu suro nanti sebelum di jam 12 nanti kita lebih awal nanti jam setengah 12 kita juga ada kegiatan-kegiatan malam satu suro. Insya Allah nanti adalah suasananya. Kalau yang mau ikut di malam satu suro datang ke tempat saya sini teman-teman. Nanti kita ada di salah satu tempat wilayah yang sudah saya pilih untuk malam satu suro ya. Mudah-mudahan nanti cahaya-cahaya yang besar, cahaya-cahaya nur ya. Ini nanti bisa kita nikmati bersama ya. Jadi kita cari bukan ditutup tertutup kayak gini teman-teman. Kita cari tempat yang betul-betul terbuka. Lost door, artinya lost door kita lebih tanpa ada atap yang memumung, daun pun tidak. Jadi kita nanti cari ya, cari tempat kuburan Kang. Kata kejal. Kalah aku. Kata kejal bolang yuk. Kata kejal. Kok bolang ya? Ya. Nah ini teman-teman, kita sepil bambu ya. Sudah ya, pembahasan satu suro sudah paham ya? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham insya Allah nanti kita lanjut ya. Batik Pekalongan, Bunda naikin Kang. Kalah aku Bunda naikin. Bahasanya aneh sih. Bahasanya masa batik Pekalongan, Bunda naikin Kang. Aduh, kalau aku Bunda suruh komal kayak gitulah baru. Oh ini kalau aku Bunda naikin Kang. Kalau aku katoknya setekan gue Kang. Iya orang lah. Kalau kamu ini Batik Pekalongan ada-ada aja. Bunda mentanya sukanya di bawah. Coba nanti Bunda mau naik apa enggak? Bunda tapping aja dulu. Kalau Bunda naik saya naikin karena saya harus ada izin di beliau. Gak tahu ini Bunda hari ini suka di bawah kenapa nih? Saya yang di atas katanya. Adik naik Kang. Gue stekan bro. Mana? Oh ini stekan kalah kaku. Mana ada saya nyetekin bambu. Bambu disetek itu nggak bisa teman-teman. Bambu itu tidak punya kambium. Ya bambu itu tidak bisa disetek. Artinya ketika disetek itu akan mati, tidak akan nempel. Ya tapi kalau ini dipotong seperti ini, ditanam ini malah masih hidup karena di sini ada akar. Ada akar. Ini kalau dipotong segini, potong terus ditanam ini akan tumbuh.
karena ini punya akar. Terus nanti mata-mata ranting ini akan menjadi mata tunas ya gitu. Setek, mana ada setek kalaka aku lagi. Bunda naik apa bun? Kalau bunda mau naik, naik. Berapa Kang? Suka hati lah. Suka hati nih. Mau kasih berapa? Ini cocok loh diagem oleh para pejabat loh. Ya, para pejabat. Nah, ini bagus para kontraktor. Ini bagus teman-teman. Walaupun bambu sederhana seperti ini menurut kalian, menurut teman-teman, tapi dibalik suatu keunikan ini. Bayangkan teman-teman, ini akar nih. Akar ini simbol kekuatan. Akar ini adalah simbol kekuatan untuk menopang sebuah kehidupan agar tidak roboh. Ya, kalau seseorang tidak mempunyai simbol kekuatan akar ini akan roboh. Tapi ini akarnya naik di atas teman-teman, malah akarnya nggak mau tumbuh di bawah. Nih, akar ini ada di atas. Akarnya. Nah, ini suatu simbolik, sesuatu kekuatan itu bisa diperlihatkan ketika daya juang kita ada kemampuan untuk mengelolanya. Maka tumbuhlah akar ini di atas. Apa yang tidak mungkin teman-teman? Akar harusnya di bawah, ini tumbuh di atas. Hidup lagi. Ayo kalah aku enggak. Nah, inilah salah satu energi-energi khusus ya. Mahar piro? 1.700.000 lah, sing akeh bae iki nyebute mahar lah. Biar enggak kalah aku nanti. 1.700.000. Nawar boleh. Nawar boleh. Nanya sendiri, jawab sendiri, kalah aku. Ayo. Nah, nanti kalau di wedar sama bunda, teman-teman nanti akan lebih paham lagi mungkin ya. Net piro? Net 1.330.000, 1.330.000. Ayo, deal langsung angkut. Naikin Kang, bunda naikin, ya udah. Bisa buat kayu bakar enggak? Bisa banget, jangankan kayu bakar, buat mentung maling juga bisa. Terus dobrak pintu rumah juga bisa. Ya. Ini ada yang telepon, saya terima dulu lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi live. Iya, aku lagi live dulu. Kok kaget, saya kira siapa. 10.000 deal, kalah kak. 10.000 deal. Gunanya terkait tentang bambu-bambu Songgobono seperti ini, bambu yang tumbuh akar di atas, dan ini bambu junjung derajat ya, yang menjadi bambu Songgobono. Junjung derajat itu simbolik untuk kewibawaan. Songgobono itu adalah dimana salah satu penerapan tentang keilmuan dari Songgobono itu adalah orang-orang yang suka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara berzikirullah, mendekatkan dirinya seperti itu. Aku ada duit 700 tok. Kalau memang dia tidak bohong, saya kasih. Tapi kalau bohong, saya doain rezekinya nanti akan kurang. Tapi rezeki bukan rezeki berkurang karena keuangannya ya. Rezeki berkurang ini artinya sesuatu lisan yang disampaikan ketika berbohong pasti akan mengurangi rezeki. Artinya ke sana ya, bukan saya nyumpain atau ngomong yang gak baik, bukan. Jadi biar bermakna ini, biar bermakna baik gitu ya. Oke? Saya coba nanti langsung ke Wawa Kang Vicky nanti 700 nek wis ora apa-apa wis. Saya pengen tahu ya. Saya pengen tahu. Pokoknya gitu. Pokoknya kalau orang yang kalah kaku, orang yang suka PHP, yang memberikan nilai nominal tapi tidak terjadi,
Karena ini rezekinya akan berkurang karena membohongi sesuatu yang sudah disampaikan, rezekinya akan berkurang teman-teman. Maka sering memberikan yang bagus-bagus ya. Oke, kita cek nih mana nih. Ya nanti cek ya. Ya nanti kita cek mana nih. Ya, oke teman-teman, ini jenis bambu yang memang alhamdulillah ya udah deal ini teman-teman 700. Hari ini kalau nggak transfer, kalau belum masuk berarti rezekinya akan berkurang juga. Tapi kalau dibelanjakan insya Allah akan bertambah teman-teman. Ya, nah, kita taruh dulu ini. Wah, ini dulu berarti termasuk mahar paling murah yang ini, bambu yang ketiga. Yang pertama itu di angka 3.770.000. Yang kedua di angka 1.730.000. Yang ini 700.000. Berarti ngambil yang paling ujung dia. Ya, jadi seperti itu. Itu satu di salah satu romo yang ada di daerah Solo. Yang kedua salah satu mangku yang ada di daerah Bali. Ya Allah, nyebut mangku aja susah banget. Ada salah satu saudara kita mangku ini dulu pernah ngambil. Itu FYP teman-teman ya. FYP ya. Ya. Jadi itu. Nih saya ulangin lagi nih. Yang pertama yang saya dapatkan itu diambil oleh orang Solo ya, salah satu abdi dalam yang ada di Solo. Satu. Yang kedua itu salah satu saudara kita juga, mangku yang ada di daerah Bali. Nah, ini yang ketiga ini namanya Vicky ya. Kalau Vicky betul-betul oke, yes man, I do for you. Barokallah untuk Kang Vicky. Jadi jenengan termasuk orang pilihan juga ya. Jadi seperti itu. Oke, ya kalau yang aneh-aneh biarkan aja. Macan putih, wah ini macan putih nih, macan putih, lama banget ini macan putih nggak hadir nih. Macan putih, ini bunda juga loh macan putih loh, wow macan putih. Ini buat janda pirang bun, buat nambah kejantanan, buat nambah power bun. Ya macan putih ini kalau nggak salah dia itu TKW apa? Warga negara Indonesia tapi tinggal di Malaysia kalau tak salah. Macan putih ini. Kalau aku lama dia nggak hadir ini macan putih. Untung aja saya macan hitam teman-teman. Ya macan hitam lah saya. Ini kan pakai baju hitam jadi saya macan hitam. Maaf, tidak kegunaan buat apa Mbak Kang Alvan. Sebenarnya dari manfaat bambu-bambu unik ini sering kita terapkan di bambu unik Songgobono ya. Ini biasanya diterapkan untuk para pejabat teman-teman, para pejabat, para pengusaha. Ya ini, karena Songgobono ini teman-teman, di para pejabat atau di para pengusaha. Karena ini punya daya tingkatan energi yang berbeda teman-teman. Walaupun bambunya cabang seperti ini dua. Ini ada akar di sini. Biasanya ini di sini ada bulu perindu yang tersimpan di sini. Ya. Ini tadi ada yang ini sih saya minta harganya sih di 1.770.000. Tapi tadi ada yang bilang Kang 700 boleh enggak? Gitu tadi. Tapi saya coba lihat. Ya. Jadi seperti itu.
Saya sambil baca cat teman-teman, ada kalakaku ini catnya aneh-aneh bener. Oke, terima kasih. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bambu ini memang ini sangat viral loh teman-teman, viral. Dulu sampai pernah tembus penonton saya ini di angka 17.000, di angka 11.000 penonton. Hanya megang bambu kayak gini teman-teman, penontonnya naik. Ya naik. Wah, komennya aneh-aneh, ada yang komennya aneh-aneh. Ya kita cek coba ya. Ya, saya megang bambu kayak gini sampai ngomong dulu sampai pernah hujan teman-teman. Sampai FYP dulu pernah, FYP di angka mau 1 juta penonton. Bambu ini nih mau 1 juta penonton ya. Jadi seperti itu, mau 1 juta penonton teman-teman ya. Jadi seperti itu, mau 1 juta penonton teman-teman. Ini mau 1 juta penonton ya. Dan ini komennya aneh-aneh, ada yang komen bilang bubar, stres, kalakaku, boleh banyak lah komen aneh-aneh. Karena memang bambu ini punya kapasitas daya tarik tersendiri untuk bagi teman-teman di sana ya. Nyampe 7.000 penontonnya teman-teman, 7.000 sampai 7.000. Sekarang 5 juta bah, oke lah gitu. Penontonnya bisa naik dengan sendirinya teman-teman. Ya bener, naik dengan sendirinya ya. Naik dengan sendirinya, hebat banget bambu ini. Kehebatannya artinya teman-teman bisa mempunyai daya tarik orang ya. Orang yang tidak biasanya nih pejabat masuk ke sini, pejabat kalangan spiritual masuk, kalangan spiritual ke sini, kalangan pengusaha masuk juga masuk ke sini. Jadi ini sangat luar biasa memang daya tarik di bambu ini teman-teman. Walaupun terlihat seperti ini ya, komennya pun aneh-aneh teman-teman. Ada yang komennya pun aneh-aneh lah ya. Ya, komennya aneh-aneh. Ada yang nyampe ini keren. Nah, ini kita coba cek dulu ya. Nembus nggak di angka 1.000 penonton nih? Kalau tembus di angka 1.000 penonton, wah keren nih teman-teman ya. Wih, pokoknya jos kan. Kita akan coba cek dulu teman-teman ya. Aduh, pokoknya komennya aneh-aneh lah. Kita biasanya bisa tembus di angka 3.000 penonton teman-teman. Ya, walaupun dipegang kayak gini aja nih, apalagi digoyang-goyang teman-teman. Ya inilah daya tarik yang memang teman-teman mungkin bisa kelola ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kayak punya ajian cimplung tales teman-teman. Cimplung tales melebuni nyemplung metule teles kalakaku. Wih, ya kan? Kayak bambu petuk kayak ini enggak? Ya. Nah, ini sebetulnya enak nih teman-teman. Ntar dulu. Saya mau pakai ketu dulu. Mana ya peci saya? Saya mau pakai peci yang berbeda teman-teman. Nih. Ya, nembus nih. Bentar lagi tak nembus ke angka 1.000 penonton teman-teman. 1.000 penonton. Ini sebentar lagi 1.000 penonton. 1.000 penonton nih. Kita ya kan bambu ini, ya kan? Tuh, 1.000 penonton. Wah, kan udah tembus 1.000 penonton. Makanya ketika 1.000 penonton deng doret, dong deng dong deng doret. Deng 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 dong doret. Deng deng dong deng doret. Deng 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 hai manusia. Hormati ibumu yang melahirkan dereng 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 dereng, yang membesarkanmu dereng dereng. Hamko hamko dedil kanolino, adil kodano makanalino, adil kakato mana malino, adil kajane maradil kato, dilko majane maranino, dereng dereng. No, saya lagi India ini, kalau orang India jangan marah ya. Saya mau nyanyi lagi India nih, kayaknya belum tahu nih ya. Ini jenis bambu Songgobuono ya. Ini kan penontonnya naik kan ya. Ini kerennya bambu ini memang kayak gitu teman-teman. Jadi dia punya daya tarik tersendiri ya. Punya daya tarik, punya energi tersendiri ya. Jadi seperti itulah. Jadi orang yang belum masuk ke fikti saya masuk, walaupun itu di 2 menit, 1 menit dia menyimak gitu ya. Jadi memang keren ya. Terkadang komennya aneh-aneh teman-teman. Ya kan? Ya enggak? Bunda makasih Bun. Pokoknya kita hari ini nih, saya mau nyanyikan lagu ya untuk teman-teman semua ya. Dimana lagu ini lagu yang cukup menarik ya, menarik sekali teman-teman. Ya. Lagunya itu salah satu yang cukup terkenal pokoknya. Nih, kalau bisa nebak lagu apa ini nanti saya kasih hadiah. Nah, saya siapin hadiah bambu petuk. Nih, saya kasih hadiah
bambu petuk. Kalau ada yang bisa jawab ya, kalau ada yang bisa jawab lagunya, saya kasih bambu petuk yang bagus. Nih saya kasih bambu petuk yang bagus. Nih bambu petuk yang bagus tuh. Ini ya, siapa yang bisa judul lagu ini, kalau ada yang bisa. Treng teng totok treng teng dong 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 deng dong deng dong deng dong deng 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 dong deng 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 makalo makano makaleno makade malane kadolino camakalo macalakalo dilkano kado mere dilkaso makanino do makato molaneno drong dong dong ado malaketa lamaja koleno kadoleno kadoleno poka poka jalena katoleko kadoleko kadoleko nakato malanino dilkato mahariko katolino makaleno dereng dereng. Apa yo lagunya teman-teman? Ayo judulnya apa itu tadi ya, judulnya apa? Kalau ada yang bisa saya kasih hadiah. Gak ada yang bisa kan? Ya saya aja nggak tahu judulnya apa, apalagi kalian tapping. Kena prank ini. Mana ada saya bawa nama lagu Tanjung Perak, nggak ada. Bukan itu kan? Lah tadi kan makaleno makalena makalena caloneka makadeno makala jomalaniko kadolino makadolakanika mana jalekanino makaleka najalino. Nah, ya kan? Oh, mana ada saya nyebut itu kan, nggak ada kan, makanya judulnya ya nggak ada lah. Saya juga nggak tahu judulnya apa, saya jawab aja sendiri biar ini masih di sini. Itu lagunya teman-teman, judulnya ya Makaleko. Makaleko. Makaleko judulnya teman. Jadi ini masih di sini ya. Makaleko. Inilah keunikan bambu Songgobuwono teman-teman yang punya. Bukan Tanjung Perak, Makaleko. Tadi nggak ada bahasa itu kok. Oke ya teman-teman, ini adalah salah satu keunikan di mana bambu unik ini punya energi khusus ya. Alhamdulillah penonton kita sudah meningkat di angka 1000 tadi sampai 1200 ya. Mudah-mudahan keunikan-keunikan ini sangat luar biasa. Bambu Songgolangit ya, betul Bunda. Ya, kalau bambu Songgolangit itu orang zaman dahulu memang penyebutan di bambu Songgolangit. Ya, Songgolangit ini akar yang ada di atas ya, boleh gitu teman-teman ya. Ini punya energi khusus teman-teman. Nah ini nih penontonnya udah nyampe 1000 kan, 1000 penonton, terus ada daya tarik tersendiri teman-teman nih. Jadi ini bisa buat perang teman-teman. Oh, nembak, diges. Bambu bikin layang-layang nggak apa-apa teman, boleh lah. Oke ya, Tanjung Priok kan. Tanjung Priok. Nanti kalau Tanjung Priok, nanti sampaikan ke Bang Hercules, dicari Bang Arianto Petuk. Karena Bang Arianto Petuk ini lagi pegang bambu ini. Mungkin Bang Hercules nanti dia akan minggir kalau dekat dengan saya teman-teman. Karena dia akan mikir karena pegang bambu ini ya. Bunda, terima kasih Bunda. Ya, takut dipentung maksudnya teman-teman. Aduh lah aku. Ya sudah ya teman-teman, ada sesuatu energi gelombang besar memang di bambu ini. Salah satunya tadi ada beberapa hal yang bisa menaikkan rating para penonton. Ini FYP dulu sampai ini mau 1 juta penonton teman-teman. Ya, waktu yang saya upload di Viki saya itu mau 1 juta penonton, ketika saya potong tahu-tahu langsung hujan. Ya, walau alam itu musim hujan atau musim apa ya kita nggak tahu. Yang penting ketika saya potong langsung turun hujan, dan itu hujannya di wilayah itu aja. Jadi seperti itu. Pantun Kang, kucing kompak kolek ngisor apa ini? Angel temen. Aduh. Saya minum kopi dulu teman-teman. Udah ya, bambu unik ini nanti kita sepil yang lainnya ya. Kita sepil yang lainnya lagi ya. Bismillah.
cek harga di angka 1.330.000 ya, harga di angka 1.330.000 ya, kalau memang kalau hari ini deal ya. Ya Kang, nanti saya transfer Kang. Ini saya lagi live. Pokoknya sudah, pokoknya apa yang jenengan sampaikan itu selesaikan dengan baik Kang. Ya, insya Allah nanti akan ketemu dengan baik juga. Yakinlah sesuatu hal yang baik, insya Allah juga akan mendapatkan yang baik ya. Kenapa saya menyampaikan hal sedemikian? Agar ya kepekaan naluri kebatinan Kang Mas ini punya daya sentuh yang baik juga ya. Seperti itu. Salam hormat, salam santun buat keluarga ya Kang Mas ya. Semangat lah Kang ya. Ya mohon maaf bila mana ada sesuatu kekurangan dalam saya berkomunikasi ya Kang Mas ya. Pokoknya sehat selalu lah untuk keluarga dan untuk Kang Mas semuanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Ini saudara kalau nggak dibalas Kang gitu. Makanya harus saya balas dulu. Pagi-pagi udah banyak banget teman-teman yang Kang lama-lama untung aja saya nggak kejengkang, masih bisa berdiri alhamdulillah. Barokallah. Kang kue nggo cantelan capet Kang. Aduh satrio piningin asem ada. Iki jenenge bambu apa Kang? Ini jenis bambu Songgo Buwono Kang Mas. Bambu Songgo Buwono, tapi ada juga penyebutan di bambu Songgo Langit ya. Tapi yang keren ya bambu Songgo Langit ya. Kalau bambu yang kayak gitu di tempatku ada 5 truk. Bahasanya aja satu mencari 2 aja kerepotan saya. Saya dapat ini 3 kali. Itu hampir berapa ribuan penonton satu truk kalah aku kadang. Aduh. Janganlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek Leper, Abimanyu, Songgo Bumi ana ra Kang? Songgo Bumi ada, Songgo Langit, Songgo Bumi, Songgo Buwono ada. Songgo Jemburan Kang. 2 juta Kang, kirim Arab. Bupati kalah kamu jauh banget Arab. Aduh. Allah kalah di Kalimantan untuk mainan anak bambu kayak gitu, nggak ada fungsinya ya, nggak apa-apa, alhamdulillah kalau nggak ada fungsinya. Sama aja gini loh teman-teman, sama aja gini. Jadi pemahaman yang memang terkadang beda pemahaman ya teman-teman, itu nggak apa-apa, semuanya baik. Ini buat jemuran ya boleh gitu ya, terus buat kayu bakar boleh teman-teman ya. Yang penting gini, kalau saya ya secara pribadi dalam mengelolanya teman-teman, tapping yang baik aja menambah sesuatu kebaikan, yang buruk aja ada sesuatu kebaikan tuh. Makanya semua baik dan buruk itu insya Allah ada kebaikan-kebaikan yang saya dapatkan. Jadi banyak terima kasih teman-teman. Kalah kaku amat sih. Yang pegang berapa Kang? Ini 1.330.000 ya. Ini silakan ya, ayo di Wawa tuh, Wawa saya kan ada Wawa, di Wawa kan ada, di profil saya kan ada Wawa. Nah silakan masuk ke Wawa teman-teman ya. Terus dengan keseriusan ya, dengan keseriusan lah kalau aku saudaraku semua. Ini kan nanti kalau dipegang sama Bunda sudah berbeda lagi teman-teman, karena dia membacanya punya sesuatu yang luar biasa ya, itu di Bunda. Karena dia punya keilmuan tentang melihat sesuatu keunikan dari alam, ada yoni yang bisa diterapkan. Nah seperti itu. Kalau saya kan ya sederhana saja ya, sederhana, tapi insya Allah kalau teman-teman mengerti ya insya Allah akan bermakna lebih bagus. Lek jere Paul mesti palsu iku. Oh kata Bang Paul, ya ini bukan bambu petung, mana ada palsu.
kita lagi lagi komunikasi dengan guru teman-teman ya. Karena seperti ini, walaupun live seperti ini teman-teman, saya ada pantauan-pantauan walaupun terlihat bercanda gitu ya. Oke teman-teman, ada yang lain lagi sebelum ini jam 11 ya. Nanti kita sekarang jam 11 nanti ada kegiatan, saya mau bolang ya. Sudah, terima kasih teman-teman ini ya. Kita kembali lagi, udah penontonnya udah bagus. Salam hormat yang sudah menyimak teman-teman ya. Ini artinya bambu Songgobono ya, bambu yang punya energi khusus yang teman-teman nanti bisa dimanfaatkan. Jadi seperti itu. Siap. Saya mau ngerokok dulu, mau ngopi teman-teman. Saya mau ini juga masih ada nih teman-teman. Ini salah satu tongkat, dimana tongkat ini tongkat jenis bambu wulung hitam nih. Nih tongkat bambu wulung hitam. Tuh. Ini sebuah tongkat bambu wulung hitam, ya. Di sini ada makna tulisan, tuh makna tulisan Allah. Tuh. Di sini ada bulu perindunya teman-teman. Ini jenis bambu junjung derajat wulung hitam, ya. Tuh, ini saya buat tongkat. Kalau mau dibuat tongkat komando bisa teman-teman. Kalau misalkan mau dibuat tongkat komando, terus berarti nanti kita potong segini. Ini potong segini, pegangannya gini. Ini menjadi tongkat komando namanya. Kalau ini menjadi tekan, biar sampai tekan. Nih. Junjung derajat wulung hitam sangatlah sulit untuk didapatkan teman-teman. Jarang orang punya bambu junjung derajat dari bambu wulung hitam. Harga di angka 730.000. Harganya kalau ada yang minat, saya nggak jual bambu, nggak nyampe begitu mahal lah ya. Cukup, yang penting cukup bagi saya. Tapi kalau ini dipakai dan dimanfaatkan, insya Allah ya nilai nominal yang teman-teman dapatkan itu insya Allah akan lebih menarik lagi setelah teman-teman paham. Jadi gini, teman-teman membeli sesuatu benda atau membelanjakan keuangan teman-teman itu akan lebih bermanfaat. Artinya bermanfaat, contoh ya teman-teman, contoh nih, saya perumpamakan, teman-teman beli satu sepeda motor, itu kan juga ada manfaatnya. Artinya bisa untuk menjalin tali silaturahmi, bisa dibawain dagangan, bisa untuk membahagiakan keluarga, ya kita bisa jalan-jalan, bisa bertemu dengan para sahabat, bisa untuk ziarah ke makam-makam wali-wali Allah, walaupun melalui sepeda motor sebagai alat ataupun perantara. Nah maknanya seperti itu. Sama misalkan teman-teman punya bambu junjung derajat seperti ini. Makna dibalik bambu junjung derajat itu kan banyak teman-teman. Artinya junjung derajat itu adalah sesuatu meningkatkan kewibawaan, ya. Terus kalau dikelola dari sisi untuk kerohanian lebih bagus lagi teman-teman. Junjung derajat artinya ini adalah pokok-pokok rasa yang selalu menguntungkan, ya. Jadi seperti itu. Nah, terus bagi orang-orang yang tidak memahami, ya mau sehebat apapun kita ngomong nggak akan paham dia. Ya apalagi boro-boro, ya komennya ya kalah kaku teman-teman. Tapi dibalik itu saya udah biasa teman, nggak biasa, maksudnya santai aja. Welcome to Dumui. Dan ini bisa berdiri teman-teman. Nih, ya lihat nih berdiri nih. Nih berdiri nih. Nih, lihat nih ya. Cimplung talas belum nyemplung batu talas. Diam. Tuh. Tuh berdiri teman-teman tuh. Tuh. Berdiri. Tuh, berdiri enggak teman-teman tuh. Tuh, bisa goyang-goyang teman-teman tuh. Tuh, berdiri tuh. 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 Tuh.
Hup. Malah goyang-goyangin. Tuh berdiri tuh teman-teman tuh. Kalau saya ajak goyang, dia goyang teman-teman tuh. He a ha e ha e ha e ha a ha. Ho e ya. Ha e tuh kan berdiri tuh. Ini kalau ada janda pirang bisa dipakai nih. Twing. Itu manfaat bambunya. Iya, Kang. Bisa juga manfaat itu banyak teman-teman. Misalkan kalau ada maling bisa buat mentung. Bisa ini buat mentung. Ya kan? Bisa buat mentung. Misalkan kalau ada jambu nih, ada jambu ya. Tinggal tik gitu. Kalau buat jambu. Iya teman-teman, kalau misalkan ada musuh tinggal ketok aja kepalanya, duk kayak gitu. Banyak manfaatnya, tergantung manfaatnya untuk teman-teman. Kalau kaku. Tapi kalau saya mau mengarahkan ke sesuatu hal-hal di dalam lingkup usaha, lingkup dagang itu banyak. Saya lebih banyak tidak terlalu berlebihan lah. Saya lebih banyak ke ranah-ranah yang santai-santai saja, ya. Kalau nanti terlalu serius, ini untuk bisa sebetulnya saya teman-teman mau menerapkan di sisi bidang usaha, kerohanian dan lain-lain. Mampu bambu-bambu unik seperti ini. Tapi saya lebih banyak santai welcome gitu ya, biar nggak kalah kaku. Ya, nanti ada khusus nanti ini Bunda Ratu Kencono nih, dia bisa memahami ke ranah sana ya. Kalau mau nanti saya naikin sebetulnya Bunda ini. Harusnya sampean kaya dong. Alhamdulillah. Saya sudah dari lahir sudah dibawakan sebuah kekayaan, Kang. Betul, serius. Ya, saya sudah dari lahir, alhamdulillah, saya sudah diberikan kekayaan yang sangat luar biasa. Dan itu tidak mungkin bisa saya mengembalikan dengan apa yang saya miliki, tak akan mampu. Kekayaan yang sudah diberikan kepada hamba-hambanya, ya. Allah sudah memberikan kekayaan banyak. Saya punya rambut, punya hidung, punya telinga, bisa bernapas, punya gigi dan seutuhnya. Inilah kekayaan yang harus kita jaga, ya. Apalagi naluri kepekaan dalam hati, suatu hati yang kita harus jaga, ya. Tidak mudah. Jadi kalau melihat kekayaan dari keuangan, ya silakan teman-teman, ya. Gali kekayaan teman-teman dengan nilai nominal, keuangan, harta dan lain-lain. Silakan gali sendiri. Seperti apa kalau teman-teman mau mengelolanya, gitu ya. Bambu petuk berapa, Kang? Fadil ceker bambu petuk. Nih bambu petuk ya. Kang, lihat yang paling unik. Ini kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini saya lebih suka teman-teman, karena dia ingin belajar, ingin tahu, dan mungkin dia punya tapi mungkin berbeda atau apa ya. Bismillah. Sebenarnya bambu ini enggak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini teman-teman, ini insya Allah nanti nggak lama ini akan ada di saudara-saudara kita. Ini jenis bambu unik, namanya bambu cakra jagat ya, atau yang sering dikenal dengan bambu namanya rogo sukmo. Jenisnya bambu ini bambu petuk yang tumbuh di dalam bambu. Saya dekatkan ya. Ini bambu petuk yang tumbuh di dalam bambu. Bambu ini hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki jenis bambu ini. Ya. Nih, ini bambu petuk, namanya petuk dalam bambu yang tumbuh di dalam bambu. Ya, nih. Ya. Bambu yang tumbuh di dalam bambu. Bambu ini teman-teman kalau saya potong segini, ini lubangnya 3. Jadi bambu ini punya energi khusus, namanya bambu petuk cakra jagat. Ya, petuk yang ada di dalam. Ini fungsi dan faedah yang sangat teman-teman bisa diterapkan adalah membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Ya, jadi membuang energi yang negatif ya, misalkan teman-teman mau punya kontraktor perebutan tender
atau mau mengambil sesuatu jabatan-jabatan ketika memang dari kedinasan-kedinasan ini sudah disampaikan oleh pucuk pimpinan. Ini punya barometer tersendiri teman-teman ya. Jadi jenisnya ini membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki jenis-jenis bambu ini. Ya, hanya orang-orang tertentu saja. Dan energi ini juga sama teman-teman dengan bisa menaikkan sesuatu daya penonton juga nanti ini. Ini bambu yang sangat langka. Ini bambu tumbuh di dalam bambu. Tuh. Ini petuk. Ya. Jadi ini bukan bulu perindu teman-teman. Ini bukan bulu perindu, tapi ini kalau dipotong ini ada lubangnya, ya. Nah, ini bambu tumbuh di dalam bambu tuh. Ya. Ya, ini teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ini kalau dipotong segini ya. Dipotong segini, ini lubangnya 3. 80 juta lepaskan belum, Kang? Kang Jibril belum. Ini di angka 177 juta. Kalau memang mungkin kalau nilis wah mahal amat. Kalau bilang bambu petuk mahal. Ya, gitu. Kalau bilang bambu petuk katanya mahal, teman-teman berani memburu ke sana ke sini, mencari ke sana ke sini. Tapi saya tunjukkan sesuatu keunikan yang belum tentu teman-teman dapatkan ya. Ini seperti itu. Ya. Ini bambu yang hanya orang-orang tertentu teman-teman. Ini bambu ini nih kalau dipotong ya. Ini lubangnya 3 teman-teman. 1 2 3. Nih, kalau bambu normalnya bambu kan lubangnya seperti ini kan. Lubangnya 1 ya. Lubangnya 1 seperti ini nih kalau teman-teman yang tahu nih. Ya. Tapi kalau bambu ini dipotong teman-teman, potong nih, jangan dilubangin seperti ini ya. Dipotong aja, krek 3 deng. Lubangnya 3 teman-teman. Lubangnya 3 itu yang dinamakan cakra jagat. Jadi cakra jagat ya, itu sangat keren. Mungkin kalau teman-teman nggak paham ya, kalah kaku teman-teman. Ya, ini atau dipotong di sini nih. Atau dipotong di sini nih, potong sini ya. Potong sini nih, potong sini ya, jebret. Kalau potong sini nih, jebret. Ya pokoknya ini nih, dari ruas ini nih mulai nih. 1 2 dari sini nih. Nah ini nih yang saya pegang nih. Ini yang saya pegang ini ya, antara lubang ini. Ini kalau dipotong lubangnya 3. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi ini satu keunikan di mana teman-teman mungkin ya berbahagialah ya. Wih, keren juga ya. Ada juga ternyata bambu lubangnya 3 di dalam 1 lubang bambu. Emang bisa lihat kalau nggak ditunjukin. Ya. Dipotong Kang. Kalau aku kalau dipotong boleh teman-teman. Kalau dipotong boleh kalau memang teman-teman mau mengerti tentang jenis bambu cakra jagat. Jadi bambu ini lubangnya 3. Ya. Bambu lubangnya 3. Ya, dibuat knalpot, pedal bisa Kang, bisa. Siap Bunda. Ini sama Bunda juga nggak boleh dipotong. Siap Bunda. Ini bambu, teman-teman. Ini saya cerita ya sedikit. Ini bukan apa-apa teman-teman, bukan mengarang cerita, tapi ini suatu pengalaman saya. Ya, ketika saya dapatkan bambu ini juga saya eleh teman-teman. Waktu saya bolang ini sempat saya eleh bambu ini. Sempat saya eleh teman-teman. Sempat saya eleh ketika saya bolang biasa teman-teman. Waktu itu saya udah jauh saya balik lagi. Ada yang kayak sini nih kayak gitu ya. Terus saya balik lagi, begitu balik lagi. Saya melihat bambu ini masih tertutup selumpring teman-teman. Artinya tertutup selumpring. Ini belum terlihat pakem seperti ini. Nah di situ ya 150 juta saya ambilkan. Barokallah Kang. Barokallah. Mudah-mudahan kalau memang benar-benar itu teman-teman serius dengan sesuatu yang disampaikan, berkah lah teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Ya mudah-mudahan berkah teman-teman. Hanya orang-orang tertentu lah teman-teman, serius bukan apa-apa. Teman-teman boleh nyari bambu yang bambu tumbuh di dalam bambu. Artinya bambu tumbuh di dalam bambu nih. Ini kan bambu tumbuh di dalam bambu teman-teman. Tuh. Nah ini petuk namanya, petuk cakra jagat nih.
antara ruas yang ada di sini. Tuh. Ini kalau dipotong ini lubang teman-teman, bukan ada lubangnya. Bambu tumbuh di dalam bambu ini petuk namanya, petuk cakra jagat. Ya, masuk kategori bambu petuk dalam. Contoh kalau kayak gini nih. Bambunya seperti ini teman. Ini juga mata rantingnya bertemu tuh. Bertemu tuh. Ya kan? Di sini untuk mainan anak-anak Kang. Ya nggak apa-apa. Mana ada, bohong kamu. Wong ini yang hanya ada ini satu tok. Oh, ngarang. Dari bahasanya aja udah ngawur nggak usah ngarang. Ini aja teman-teman. Hanya ada satu. Kok katanya buat main anak-anak, kan kalah kaku. Aduh, kalah kaku. Kalah kaku di sini buat main anak-anak. Siapa yang mau membuat anak-anak? Kalau memang bisa menemukan bambu yang seperti ini buat main anak-anak, ya langsung tak samperin. Mau di Sumatera, mau di Bali, mau di Jogja, mau di mana, samperin. Kalau memang bambunya dipotong sini lubangnya 3, bambu tumbuh di dalam bambu, kalah kaku. Ini aja mendapatkan bambu ini perlu daya perjuangan, perlu kepekaan naluri kebatinan. Hanya orang-orang tertentu teman-teman. Ya. Nah, apalagi bilang banyak di sini. Ini teman-teman bisa menjadi bambu uka-uka. Maksud nggak bambu uka-uka? Ya. Wah, sinyalnya nyampe ngelek-ngelek nih, keren banget nih. Energinya memang besar nih teman-teman. Ini bukan bambu biasa teman-teman, serius lah. Nih, tuh. Ya. Ini teman-teman kan dulu pernah saya sampaikan ya ke teman-teman ya, bahwa bambu ini teman-teman, ini adalah bambu cakra jagat. Waktu dapat ya, di Fikti saya ada, di lab saya aja. Cek aja di channel konten YouTube saya ketika saya pembolangan dapat bambu ini. Ya, jenis bambu ini. Ya, mungkin yang dulu pernah mengikuti lab saya mungkin paham ya. Dan bambu ini waktu itu saya bawa ular teman-teman, bawa satu ular. Saya simpan di dalam tas itu ular. Karena kalah kaku bener, ular mentang ngikut bolang lagi. Ya udah saya masukin di dalam tas. Ya, itu ada. Nanti cek aja di channel YouTube. Coba saya cek di channel konten YouTube saya ya, tentang judul bambu ini. Ya. Tentang judul bambu ini, ya. Adalah teman-teman, silakan cek aja di channel YouTube saya, Arianto Petuk, ada itu ya. Ini keunikan yang sangat luar biasa. Ya. Ini persiapan. Ini keunikan yang sangat luar. Fungsi dari jenis bambu ini Kang Mas, ini membuang energi yang negatif, ya, memasukkan energi yang positif. Ya, ini kalau di kalangan spiritual, orang-orang yang punya jabak, punya kelebihan, dia akan lebih mengerti teman-teman ya. Oh gitu ya Bun. Siap Bunda. Waduh. Bunda lebih paham teman-teman ya. Bayangkan nih teman-teman, ini punya daya tarik tersendiri di bambu-bambu unik yang memang jarang-jarang. Ini kalau saya megang bambu ini teman-teman, ini bisa tembus di angka 3.000 penonton, 5.000 penonton, 7.000 penonton. Bambu ini teman, kalau saya pegang seperti ini aja nih, ya itu bisa tembus di angka 5.000 penonton, 3.000 penonton. Yang komennya yang aneh-aneh, yang musyrik, yang sirik, yang ini ya memang berbeda-beda, tapi ya nggak apa-apa. Ada yang pret, ada yang prot, ada yang prut gitu. Kalau aku ini bisa tembus di angka 3.000 penonton teman-teman. Ya memang daya bambu tarik ini memang berbeda. Ya, saya kalau baca tapping nggak bisa teman-teman. Tappingnya cepet banget, keladak, luga gitu. Ya, keluar yuk, ya keluar sana. Jangan cepet-cepet teman-teman keluar. Cepet-cepet. Kalau aku, wah, tak mau keluar kajak-kajak. Kalau keluar bareng nggak apa-apa, enak. Alak-alak aku. Aduh, asal mana Mbak? Saya Cilacap Kang. 3 juta Bang, belum Kang Mas, belum Kang Mas. Insya Allah nanti di bulan depan ada yang, ini sudah ditransfer teman-teman. Ini sudah ada yang transfer ke saya itu 5 juta, tapi sangat luar biasa beliau ya. Beliau itu Kang Wayai. Beliau nggak mau bambu ini ada di tempat beliau ya. Karena beliau paham suatu saat ini akan ada yang mau memaharkan lebih mahal lagi katanya. Ya, ada yang mau memaharkan lagi lebih lagi ya.
Karena kalau pengen tahu teman-teman, adalah hanya beliau yang sempat kemarin komunikasi. Ini bukti nih teman-teman, dikirain saya bohong-bohong ya. Bukti beliau sudah transfer ke saya 5 juta dan bambunya ini suruh ditinggal. Oke nih, kita cek ya, karena beliau sudah menyampaikan, nggak apa-apa Kang, transferan saya ditunjukkan aja kalau orang nggak percaya. Nih ya, nih boleh dibaca ya catnya nih, dikirain saya ini hanya bukan menyombongkan atau apa nih, buktinya nih. Nih cat beliau tuh. Ini namanya Wayahe, salah satu pengusaha ya. Nih transferan beliau nih, transfer di tanggal berapa? Nih transfer beliau di mana ya? Tanggal 10 ya. Tanggal 10 Juni dia udah transfer ke saya 5 juta nih. Dikirain saya bohong. Tuh. Ya. Ini sebetulnya teman-teman mau saya kirim karena kebaikan beliau, kebaikan yang memang sering beliau sampaikan ini. Dia udah transfer. Tapi yang menjadi aneh teman-teman, ini jangan dikirim Kang. Udah 5 juta itu rezeki buat Kang Mas. Saya bukan apa-apa Kang, silakan. Karena saya punya pemahaman yang hampir sama dengan Kang Arianto Pedok. Suatu saat ini nanti akan ada orang yang lebih memahami, lebih mahal lagi. Serius, bukan ini masalah marketing atau apa. Saya lebih terbuka teman-teman ya. Jadi setiap apa yang saya sampaikan di angka 177 juta. Nih, ini bambu petuk teman-teman, petuk dalam. Ini kalau dipotong, ya ini kalau dipotong ini ada lubangnya. Jadi ini bambu tumbuh di dalam bambu. Ini bukan bulu perindu, bukan. Terus yang ini nih, tuh. Ini bambu tumbuh di dalam bambu, tuh. Ya. Tuh, ini bambu. Jadi ruas tuh. Tuh, bambu tumbuh di dalam bambu, tuh. Ini petuk dalam. Tuh. Ya kan? Nah, di sini teman-teman, kalau ini dipotong, ya, lubangnya 3. Jadi seperti itu ya. Nah, ini satu keunikan. Nah, ini jenis bambu petuk yang saya dapatkan yang sangat berbeda. Terima kasih Romo sudah berbagi, berkah selalu mudah-mudahan yang sudah berbagi ya. Terima kasih teman-teman. Ya, 10 juta kasih saya Kang. Kalak aku. Ya. Jadi 157 juta. Kalau misalkan ada penawaran yang memang bisa dikelola, silakan teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat nilai nominalnya ya mungkin dianggap terlalu mahal. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, kalau aku ini ada lagi ini masuk sini nih. Kamu kita masukin kali serayu dulu ya. Kadang kalau lagi rame-rame kayak gini masuk situs 120 juta Kang. Aduh, kalau aku. Fungsi utamanya buat apa Kang? Fungsi dari utama ini punya manfaat besar lah ya teman-teman. Jadi gimana ya, saya kalau menjabarkan di wilayah-wilayah ini takutnya teman-teman ini terlalu berlebihan. Artinya terlalu berlebihan, pemahaman yang tidak memahami ini nanti saya dikira yang neko-neko gitu loh teman-teman. Nah, ini kenapa saya jarang sekali menyampaikan hal-hal yang memang terlalu berlebihan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak terlalu berlebihan lah, sebatas sewajarnya saja. Dan terkadang ini hanya mengambil makna faedahnya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kan penonton juga sudah hampir di angka 2000 penonton, karena memang ini punya daya tarik tersendiri nih. Tuh. Jadi ini bambu tumbuh di dalam bambu teman-teman, tuh. Ya. Mungkin kan teman-teman baru melihat kan bambu tumbuh di dalam bambu tuh. Ya kan? Ya.
Jadi kalau untuk masalah tapping, kalau aku teman-teman, tapping itu 70 juta, 157 juta, semuanya hanya sebatas tapping teman-teman. Tidak ada yang punya daya tarik betul-betul ada ketertarikan, walaupun ini melalui sebatang lem. Tapi teman-teman, kalau saya soundingkan suatu bambu petuk yang palsu, rebutan teman-teman di sini. Wawa mungkin ada 5.000 wawa nanti. Ya, 5.000 orang wawa ke saya kalau saya menyampaikan bambu petuk itu padahal palsu. Nah, padahal ini sesuatu yang sangat luar biasa, punya keunikan sendiri, tapi mereka berbeda lagi, ya. Manfaatnya membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Ini bisa diterapkan di dalam tempat usaha, ya, untuk orang-orang pejabat. Ini bagus. Ngopi dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya saudaraku yang sudah berbagi semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu teman-teman, ya. Alhamdulillah. Saya mau ngerokok dulu. Bisa buat jemuran sarung nggak Kang? Iya nih, ada nih jemuran sarung, ini aja dipakai buat sarungan sama saya. Terkadang teman-teman sering memperhatikan nggak? Misalkan nih, ini yang sering, ini pelajaran baru ya. Contoh, kita lagi bahas misalkan bambu, bahas keris atau bahas apalah. Kok yang tapping negara lain sudah membuat robot, di sini malah cerita keris, cerita bambu. Kok aneh ya terkadang. Tahu kita lagi ngobrol keris malah cerita yang suruh negara lain ngobrol rudal buat ini, kan gak kaku. Terkadang orang itu levelnya level kecil teman-teman, level kecil. Paham nggak level kecil? Orang yang nggak nyambung, ya nggak nyambung, seolah-olah dia itu orang yang paling benar gitu. Padahal lucu menurut saya tappingnya, tapi ya nggak apa-apa, itu ya bagus juga menurut saya, bagus. Mas, itu bambu apa namanya? Bambu petuk cakra jagat. Petuk cakra jagat. Ya. Ini kalau aku lagi ada masuk lagi di sini nih. Ini kadang kok kayak gini ya. Situs kadang masuk-masuk ke sini. Aduh, saya jual berapa Om? Bambunya 177 juta di angka itu. Mungkin kalau teman-teman ada ketertarikan. Ini sekali lagi saya sematkan aja ya keunikannya ya. Silakan teman-teman nih. Tuh. Nih, ini kalau dipotong di sini ini lubangnya 3, tapi enggak dipotong sama Bunda, katanya enggak boleh dipotong. Nih. Nih, tuh. Tuh. Bambu tumbuh di dalam bambu. Memang ada teman-teman nyari bambu tumbuh di dalam bambu. Kan baru lihat kan bambu tumbuh di dalam bambu kan. Ini bukan bulu perindu, bukan teman-teman. Emang untuk apa? Untuk seni alam Pak D. Pak D untuk seni alam. Satu buat seni alam. Kedua ada nilai seni ya. Yang ketiga fungsi dan faedahnya cukup bagus. Terus yang ketiga ini ya mungkin teman-teman tidaklah mudah. Dan saya kalau misalkan Pak D Arianto, saya kasih uang sekian gitu ya, itu misalkan dikasih uang sekian gitu, saya nggak akan berani suruh nyari. Artinya kenapa? Karena mungkin sehari atau 2 hari atau 1 tahun belum tentu saya bisa mendapatkan lagi. Nomor Wawa ada di profil Pak D. Pak D diam, nomor profil ada di Wawa Pak D. Ya. Nomor profil ada di Wawa Pak D, ya. Ya. Jadi ini bambu yang sangat langka artinya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Tuh ganjel tuh. Ya jadi seperti itu. Wawa ada di profil Pak D, Wawa saya. Ya. Dan ini kalau dibuat galeri Pak D, artinya gini Pak D.
kita buatkan galeri ya, galeri khusus. Jadi buatkan sebuah wadah atau mau dari pakai kaca, terus atau dibuatkan Pak beli kayu jati, dibuatkan salah satu model kayak keranda kayak gini, penutup ya, nanti dikasih kaca juga boleh. Ini tinggal disimpan seperti ini Pak De. Ya, boleh ya. Nah, contoh wadah yang saya buatkan, karena saya ada 2 bambu yang memang ada perbedaan-perbedaan. Contoh Pak De ini. Ini kan wadah yang saya buat Pak De. Aslinya ini adalah untuk bambu Pamengkang Jagadjaya yang itu tuh. Nah, itu wadahnya. Jadi itu sebetulnya saya kasih kain putih Pak De. Saya kasih kain putih gitu ya. Nanti bisa saya buat selerekan ke kanan ke kiri. Belakangnya mau saya kasih kaca Pak D, belakang ujung sendiri sana itu saya kasih kaca. Ya, sebetulnya seperti itu. Itu wadahnya. Ini wadah bambu ini nih. Nah, itu bisa ditempatkan di salah satu, misalkan kalau orang yang punya cagar budaya ya, atau pengolahan tata ruang yang memang bambu-bambu unik yang punya sejarah atau kelangkaan bambu unik. Kalau orang yang sudah terbiasa main seperti itu pun bisa. Banyak kok orang-orang yang aneh-aneh. Contoh ada dia suka dengan penghapus yang aneh-aneh. Ada juga yang suka dengan mobil yang aneh-aneh kayak gitu ya. Dia beli dengan habis berapa ratus juta bahkan sampai miliaran demi untuk hobinya, demi untuk mendapatkan sebuah kepuasan di dalam cara dia mengelola kebahagiaan itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini kalakaku lagi, ini orang ini masuk lagi di sini Nanti dulu teman-teman, ini banyak banget situs-situs masuk ke akun-akun saya. Ya, apalagi kalau hanya orang-orang yang punya faedah yang ingin teman-teman. Jadi seperti itu. Ya, nih. Oke, sepil yang lain boleh teman-teman. Ini saya sepil yang lain ya teman-teman. Ini jenis bambu, 2 bambu yang saya dapatkan. Salah satunya ini jenis bambu selendang mukti ya, sambung roso. Nah ini dengan ini petuk namanya, nantinya sejajar nih ya. Tuh, ini dengan ini sejajar ya. Terus di sini ruasnya buta. Ruas buta itu tidak ada tumbuh mata ranting ya. Jadi seperti itu teman-teman. Terus di sini dengan ini namanya petuk pakai kelangka. Ini jenis bambu petuk sambung roso jenisnya. Tuh. Ya. Nah, ini salah satu keunikan yang memang juga luar biasa keunikannya teman-teman. Ini jenis. Terus ada beberapa bambu unik yang saya dapatkan jenis seperti ini. Ini berubah menjadi warna hitam. Padahal ini dulu saya dapatkan hijau. Ya, dulu ini saya dapatkan hijau, sekarang menjadi warna hitam. Hampir sama dengan tingkatan bambu ini. Ini menjadi hitam. Cilok itu Kang, yang bunyi cilok. Dulu kayak cilok Kang. Nah, ini salah satu keunikan. 2 bambu unik. Cilok, batik, Pekalongan, Kang Masku. Nih. Ya. Baik, jangan cerita terus banyak yang nawar. Kalau aku nawarnya Kang, kalau nawar memang betul-betul khusus nawar, masuk aja ke profil Wawa ya. Iya, teman-teman. Jadi caranya gini nih. Saya agak sedikit memperbesar suara ya, biar teman-teman. Caranya gini nih teman-teman, kalau misalkan ada ketertarikan ya,
ada ketertarikan, nggak usah nawar-nawar, banyak nawar-nawar. Di SS caranya gini nih, di SS jebret, di SS ya, di SS, di SS jebret, nanti kirim ke Wawa, Wawanya ada di profil, Wawa di profil saya, Wawa di profil saya, jebret, SS Kang, saya tertarik dengan bambu ini, harganya berapa? Oke, harganya kalau satu 430 nih, satu 430, silakan diambil. Ini satu lagi 430. Jadi kalau dua ya, kalau dua 770.000, dua nih ambil 770.000. Ah, kalah kaku. Seperti itu udah. Oke, yes man, I do for you. Cimplung teles, melepune nyemplung, matune teles. Aduh. Sudah ya? Udah paham? Nanti jangan bilang kok murah Kang, kok murah. Kalau bilang murah nyari sendiri, kalau bilang mahal nyari sendiri. Nggak canda ya teman-teman. Jadi artinya seperti itu ya. Salam hormat, salam tali silaturahmi ya pokoknya ya. Untuk apa itu Kang? Kalau bambu selendang mukti jenis-jenis seperti ini selendang mukti seperti ini masuk kategori petuk juga, tapi namanya petuk ros. Jadi arti petuk ros itu, petuk itu pertemuan dalam satu ruas batang bambu ya, antara ruas ini dengan ini kan ruas. Nah ini sini nih teman-teman, saya perhatikan ini ada alis ya, namanya ros, ini alis, ini carang manten, ini carang manten nih antara ranting ini dengan ini. Nah ini ada ros kan dari sini nih, ini ros bawah nih, tes tuh dia naik tuh ke atas tuh lihat tuh rosnya naik ke atas tuh terus tuh nyambung lagi ke sini. Nah ini namanya petuk ros, tapi penyebutannya adalah namanya bambu selendang mukti. Selendang mukti itu adalah simbol ketangguhan ya, atau mengikat. Selendang mukti itu mengikat. Tuh. Ini tadi warnanya hijau teman-teman, sekarang menjadi hitam ya. Fungsinya untuk ketangguhan, sangat bagus dipakai di tempat usaha bagus ya. Orang yang punya usaha sate, orang yang sering jualan apem, jualan apem lagi kalah kamu. Kok kenapa saya nyebut jualan pakem ya? Jualan emping aja lah ya, jualan emping, jangan apem kalah aku lagi. Apem itu maksudnya bakpao ya. Wow. Nah itu bagus namanya, penerapannya. Usahamu aja begitu stres Kang. Alhamdulillah ya, wong saya penjual ya terkadang stres Kang, terkadang ya. Kan yang siapa tahu ada orang yang stres suka dengan saya gitu ya. Wah itu kok orangnya pegang bambu malah jadi stres, tapi kok menarik. Udahlah saya beli juga, siapa tahu ada yang kerana sana gitu kan. Gitu. Islam KTP boleh jadi Islam KTP gitu. Apalagi sepil bambu kurung tali sukma Kang. Sepil bambu kurung tali sukma. Saya bambu kurung tali sukmanya kalau nggak salah habis apa ya? Kalau nggak salah habis, tapi ada satu sih bambu kurung. Ada satu, saya punya bambu kurung 2 putaran. Ya, kalau aku bener nggak beli buat kayu bakar, boleh teman-teman. Misalkan nih malah nanggung amat, beli buat kayu bakar, beli buat mentung janda pirang kalau misalkan yang mau yang lebih hebat, atau beli buat apa lagi nih? Beli buat bandem maling, suka hati teman-teman. Aku. Saya aja kan ini loh, bambu yang mau dimanfaatkan ya teman-teman sendiri. Aku. Saya kalau menjabarkan yang aneh-aneh nanti dikirain aneh. Jabarkan yang lucu-lucu, ya buat pagar boleh, buat pagar apa aja lah, suka hati. Namanya juga suka hati kok. Kalau saya kan untuk seni alam gitu ya. Romo. Ada Romo Ki Semar. Salah satu Romo saya nih, dia pencinta pusaka-pusaka alam tuh. Tanya ke beliau tuh, Romo kalau pegang keris, pegang tombak, pegang bambu runcing, manfaatnya buat apa? Romo bilangnya, yang penting hati saya bahagia saja. Ya sudah.
Kalah kaku lagi nih Romo Ki Semar tuh. Ini salah satu nih, nggak nanggung-nanggung teman-teman, beliau sebagai pencinta seni budaya ya, nggak cuma bambu unik saja ya. Ngopi dulu, siap Kang Mas? Buat bikin saung bisa Bang? Iya betul. Gini loh teman-teman, kalau ada yang cimol, langkap hadir, weh cimol, langkap hadir, cimplung talas, belum boleh nyemplung, betulnya teles. Ngopi dulu. Sepil bambu runcing tuh, bambu runcing saya ada di atas tuh. Romo, terima kasih ya Romo Ki Semar sudah berbagi, berkah selalu lah pokoknya lah. Ya. Tuh teman-teman, bambu runcing saya juga punya bambu runcing tuh teman-teman. Itu bambu sudah dipotong seperti itu bentuk depannya. Jadi mungkin ada orang motong bambu langsung des pakai golok atau pakai bedok ya. Jadi saya ada ketertarikan ke sana, padahal itu tadinya ya biasa saja, itu bambu yang berwarna hitam dan putih. Jadi sebelah hitam, sebelah putih. Makanya saya ambil ya. Tuh, yang itu tuh bambu runcing saya. Itu kalau dipegang langsung bergetar, teman-teman. Wah, daya patriotismenya itu muncul. Ya, apalagi masuk lebih dalam lagi, mengenal salah satu pejuang-pejuang kita demi memperebutkan ya untuk kemerdekaan bangsa kita. Wah, gak kuasa teman-teman, bisa nangis nanti. Apalagi masuk golongan-golongan energi yang positif terlalu besar, sosok-sosok pada zaman dahulu yang memang punya kemampuan dalam bertempur melawan para penjajah-penjajah seperti Belanda dan Jepang. Weh, keren teman-teman. Tuh, walaupun bambu seperti itu. Ya, cuma kan kalau saya ngaji terlalu saya sampaikan ini bambu ini seperti ini. Wah, aduh, kalau aku nanti saya diserang netizen lagi, dikirain wah Arianto petok halu lah inilah itu. Makanya saya lebih baik banyak canda gitu. Tapi kalau misalkan mau mengkuak sisi yang berbeda boleh teman-teman, nggak apa-apa. Insya Allah ya. Ayo, mau di tempat mana, mau seperti apa, insya Allah. Ini dengan suatu keilmuan, bukan sebatas lisan, dengan keilmuan yang memang betul-betul dimiliki ya. Dan pembuktian-pembuktian itu artinya ya semuanya kita kembali lagi nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentang keilmuannya lah ya. Jadi seperti itu. Ya, mungkin teman-teman yang punya pemahaman di level itu ya, mungkin saya rasa teman-teman akan paham ya. Kebelah kalak kaku lagi ya. Kalak kaku bener. Bambu kuning ada Pak. Itu bambu kuning. Bambu kuning loh. Saya punya bambu kuning. Saya kalau ngambil bambu kuning itu jenisnya bambu-bambu yang punya tuah teman-teman, punya pakem. Kendit, bambu kurung, selendang mukti, itu yang bagus-bagus ya. Jadi seperti itu. Nih, kita mau sepil. Weling, salam peseduluran komunitas bambu unik. Siap Romo, saudaraku pencinta bambu unik. Salam hormat, salam tali silaturahmi. Tetap semangat Kang Mas. Bawaannya gaspol terus bambu unik. Ya, saya mau pakai ini dulu nih. Ini ada guru saya yang lewat nih. Jadi nanti kenapa ini nggak dipakai? Nah, ada guru saya. Jadi saya lewat. Alhamdulillah. Weling. Wah, salam hormat. Dari mana nih Kang Weling? Kang Weling dari mana Kang Weling? Ini Kang Zule. Dia ada yang bilang kayak Angling Darmo. Aku duwe bambu sak dapur Om. Weh, iya Kak. Ada yang unik nggak Bunda di sana atau Romo ini? Dijual nggak Kang bambu kuningnya? Boleh. Siap Kang Weling. Kang Weling dari mana ini Kang Weling? Salam bambu unik, pencinta bambu unik. Jangan-jangan saudara-saudara kita yang pada zaman dahulu 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu kita banyak bergelut di dalam dunia Facebook, ya kan? Pada zaman dahulu kita bermain di media sosial, di Facebook, ada di YouTube, ya kan? Kita bambu unik ini persaudaraannya sangat luar biasa teman-teman. Dahsyatnya minta ampun, persaudaraannya di bambu unik teman-teman luar biasa. Kita pernah membuktikan, ya,
Ketika saya main ke Banten, wah orang Banten semua ngumpul, semua pencinta bambu-bambu unik yang jauh-jauh ngumpul, namanya ngariung, sampai saya dibuatkan nasi liwet. Wah, makanan apa aja dikeluar-keluarin teman-teman, begitu dahsyatnya. Bener serius. Ya, itu 15 tahun yang lalu. Karena begitu luar biasanya bambu dulu nggak menjadi nilai nominal seperti ini teman-teman. Dulu dapat kasih, bawa Kang, bawa, mau bagus mau seperti apapun. Nah, sekarang ada sedikit hal-hal yang teman-teman berikan. Contoh, Kang, saya tertarik Kang, saya kasihkan lah buat ongkos. Nah, ini Kang buat modal, ini Kang buat mahar, ini Kang buat ngopi. Akhirnya di sini teman-teman, akhirnya ada nilai nominal, ternyata bisa dimanfaatkan untuk para pencinta dengan pengalihan namanya sebuah mahar. Karena untuk menghormati lah ya sesuatu apa yang dia dapatkan, karena bolang terkadang memerlukan bensin, memerlukan makan, jarak jauh kemana-mana, artinya seperti itu. Dan alhamdulillah dari proses pemaharan ini banyak terjalin ya. Ada yang bisa buat orang tua, bisa buat saudara-saudara kita yang membutuhkan, buat menambah ekonomi. Yang paling keren teman-teman, untuk menafkahi keluarga dan anak-anaknya, untuk orang yang membutuhkannya. Jadi seperti itu ya. Inilah untuk di tahun-tahun ini. Jawa Tengah, Sragen. Weh, keren ini. Waduh, kalau di daerah Jawa Tengah, Sragen, bambu uniknya pasti ini jenis pamengkang jagat ini ya. Pasti nih, karena di daerah Sragen, wilayah-wilayah sana ini banyak sekali bambu kuning ya, mau berhektar-hektar teman-teman ya. Bolang di daerah Sragen, Demak, Semarang ya, wilayah-wilayah sana teman-teman, ini sangat keren sekali teman-teman. Dahsyatnya luar biasa, bolang bisa nyasar gitu ya. Batang ala seroban hadir weh. Orang takon yang karo mafia lele. Itu dulur lanang nggih kalang kaku nggih. Batang ala seroban mafia lele. Salam hormat Kang Pasku. Ini salah satu guru saya juga ya, mafia lele teman-teman. Beliau sering memberikan wejangan-wejangan tentang kerohanian. Kang, ajak kepancing Kang. Ya mancing, emang mancing lele. Orang mana Kang saya? Kang #kurir. Saya Cilacap Kang Mas ya. Orang Cilacap. Terima kasih, saya juga bekerja sama kok dengan hashtag itu ya, yang panjenengan sempatkan nama di situ. Jadi seperti itu. Ya, jadi luar biasa. Kapan ada waktu, kapan-kapan. Siapa ini? Kapan ada waktu? Kalau aku ini. Kangen dia. Sama deh. Cilacap mana Mbah? Cilacap Gumilir. Eskotik sop. Eskotik. Daerah Cilacap kah eskotik kah? Iya kah? Wah ini nih ada saudara saya. Salam hormat Romo. Kalau kamu ini kalau ada Romo. Aduh, ampun dijedah. Alhamdulillah ya Allah. Ya kan? Nih teman-teman, Big Boss Safa Audio kemarin sempat komal dengan saya. Dan kan kenapa terkadang saya memilah teman-teman? Artinya memilah itu kenapa saya menaikkan teman-teman ya, posisinya kok ada pembelajaran luar biasa ya. Ini keren ini. Ini Romo Big Boss. Ini beliau dalam penyampaian apa yang beliau sampaikan itu berdasarkan dalil dan hadisnya yang tertera di dalam Al-Quran. Ini sangat luar biasa. Sebetulnya saya secara pribadi sebetulnya sama seperti itu teman-teman. Karena saya sebatas pembolang, jadi saya kajiannya tentang filosofinya. Tapi sebatas apa yang saya sampaikan, dasar keilmuannya dari situ teman-teman ya. Tidak berbeda jauh dari situ. Jadi seperti itu. Tenan orang gue bos, novel, tenan Kang, gedabrus lagi nih ah. Kita ambil ini dulu. Ngomong Al-Quran tapi tidak tahu beduk. Di sini belum Kang, belum adzan di tempat saya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil adzim. Adzan di tempat saya itu jam 12 Kang Mas. Terus ketika kita mendengar adzan,
itu kita paham betul Kang. Apa sih waktu kita Allahu Akbar, Allahu Akbar ketika terdengar suara adzan? Kalau yang pengen tahu apa coba? Ayolah kita di sinilah, nggak apa-apa nih, sekali-sekali kita pengen tahu ini. Coba jabarkan ketika mendengar suara adzan itu apa makna di balik itu. Ayo, kalah kaku ah. Beduk tahu, nih beduk nih, beduk. Nih beduk nih. Beduk ya. Dung 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 dilarang deng 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 dung 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 dang dung dung tak dung dang dung 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 dang 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 dung tak tung tung dang 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 belum tak tung 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 dang 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 dung durang dung dung durang dung dung dang deng dong belum tak tung 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 blang deng bleng blak tung blak tung tung blang deng bleng blak tung blak tung 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 bleng deng bleng deng bleng dang 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 itu beduk kalau nggak salah itu. Kalakan tak hanya beduk. Lah ya kan bener nggak ada beduk di sini sih. Ini saya beduk nih. Pak jumplak tung 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 dang ding blung pak jumplak tung tung dang ding blung durang dung dung dang ding dung dang dung dung jumplak tung plak tung dung tung tak tung dang bokek tung dang bokek ala tung dang bokek tung dang bokek ala tung dang bokek plun tak tung dang bokek plun tak tung dang bokek tuh. Ya kan itu beduk kan. Kalah. Dia katanya beduk. Daripada diundang istrinya ya udah turung tung diundang bokeh, turung tung diundang bokeh. Lah ya daripada diundang istrinya kalah kaku nanti kabur kita lari. Malah diundang bokeh lah. Aduh. Alhamdulillah ya Allah. Puji syukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Aduh kalah kaku. Ntar teman-teman ini ada waktu 5 menit lagi ya. Arianto Petuk, kapan buka Qomal biar bisa sharing? Siap. Insya Allah nanti kita siapkan ya Kang Mas. Nanti kita sharing-sharing, kita buka Qomal. Nanti di hari apalah, hari-hari tertentu ya kita buka Qomal. Nanti kita siapkan ya. Mudah-mudahan nanti Qomal kita langsung keluarkan bambu-bambu unik yang punya karismatik, punya tuah. Bahkan kalau yang bisa kita sepil punya suatu tempat atau wadah sebagai tempat tinggal di mana golongan-golongan bangsa-bangsa yang aneh-aneh ya. Jadi seperti itu. Siap Kang Peling ya. Nyukurna. Sudah kalah kaku komennya kalau kaku bener. Allah. Siap Kang Mas. Nanti tak izin follow ya. Ya udah nih panjenengan tak follow nih. Ya, tak follow back. Bapak teman-teman ya. Yang belum di follow back siapa? Saya mau follow back. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, alhamdulillah ya Allah. Nikmat bener nih, tahu-tahu ada angin masuk nih. Alhamdulillah ya Allah. Siapa yang mau di follow back? 20 orang saja, tapi 20 kan ini ada 200, saya 20 dulu ya untuk menjalin pertemanan ya. 20 orang. 1, 2, 3. Siapa? Aku. Oke. Ini saya follow back. Siapa lagi? Saya Bos. Bentar, jangan cepet-cepet ya. Pelan-pelan nanti. Aduh, kalau aku bener sih. Oke. Siapa lagi? Aku. Sudah, yang mana? Saya. Bentar. 20 ya. Oke. Siapa lagi? Siapa lagi? Aku. Oke. Saya di sini hanya ingin menjalin tali silaturahmi dengan teman-teman yang mau mengerti. Jadi jarang sekali saya melakukan fallback. Jadi saya mohon izin ini teman-teman ya. Ya, mohon izin sekali. Kulo Bos, nggih Kang Mas. Siap Kang Mas. Saya di sini saling berbagi ya. Jadi mohon maaf sekali teman-teman bila mana ada suatu kekurangan dalam saya
untuk menyambangi teman-teman, tidak fallback, tidak apa. Sekali lagi mohon maaf ya. Jadi bukan niat apa-apalah. Di sini kita coba ambil pertemanan 20 ya. Nanti selebihnya nanti kita meneruskan terus teman-teman ya. Jadi biar kita bisa saling berbagi aja. Ada lagi? Kalau Kang, sudah kayaknya Kang Edi kayaknya. Kang Edi sudah, Kang Edi, Kang Mas. Kang Mas Edi sudah, Kang Weling sudah. Yang belum, yang hanya ya kita ya yang coba. Kalau Kang Mar. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Mar. Sampun, sudah Kang Mar. Aku Kang Tuanto. Sudah Kang Tuanto. Akun panjenengan privat Kang Tuanto. Nggak bisa Kang Tuanto, akun panjenengan jangan privat ya. Kalau privat nggak bisa Kang Tuanto. Ayo teman-teman, ini masih ada waktu 5 menit karena jam 12 waktunya datang sholat duhur gitu. Papa Cahaya Pertiwi. Oke, Tata Cahaya Pertiwi. Siap. Terus siapa lagi? Kita sharing-sharing ya, saling belajar teman-teman. Macan Luwe kayaknya sudah ya, Macan Luwe kayaknya sudah berteman. Macan Luwe, terima kasih sudah berbagi. Cipari Yoga. Aku Kang Rudi Santoso. Siap Kang Rudi. Kang Rudi, kalau akun privat nggak bisa Kang Rudi Susanto. Saya nggak bisa berteman dengan panjenengan. Akun panjenengan ini di privat ya, jangan privat. Dikembalikan dulu. Jangan di privat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rido siap. Ya, ayo siapa lagi nih? Jangan privat teman-teman akunnya, kalau privat nggak bisa. Sit. Ganteng Mas, aku pesan blankone. Wah ini nggak dijual lah. Blankon saya khusus ini Kang Mas. Khusus beli di saudara kita ya. Oke, sudah ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu sahabat-sahabat Arianto Petruk. Bila mana ada suatu kekurangan dalam saya menyampaikan hal-hal yang kurang berkenan ya dalam saya penyampaian atau canda tawa saya mohon maaf. Terima kasih Bunda sudah hadir, selalu menemani, selalu membimbing di dalam pengolahan tentang kebatinan semuanya. Insya Allah nanti kita bisa saling berkolaborasi. Terima kasih teman-teman, karena ini sebentar lagi datang waktunya adzan maghrib, dan banyak terima kasih. Adzan maghrib, astagfirullahaladzim. Waktu adzan datangnya sholat duhur. Jangan terlalu cepat. Adzan waktunya duhur, jadi bagi kaum umat muslim yang sebentar lagi akan menjalankan sholat ibadah sholat duhur, silakan teman-teman. Jadi salam terima kasih, salam hormat, salam bahagia, salam tali silaturahmi. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petruk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Alhamdulillah ada angin ini, subhanallah. Waalaikumsalam.